Kita tetap akan membahas sebagian dari firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima. Saya akan membacakan dari ayat pertama sampai ayat kelima dengan saudara semua buka suara. Yohanes, 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5 semua. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saya membaca sekali lagi ayat 4 dan ayat 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Melainkan daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Atau terjemahan lain, sebab semua yang dilahirkan oleh Allah mengalahkan dunia. Dan yang menjadikan kita sanggup mengalahkan dunia adalah karena kita beriman. Siapakah jikalau bukan anak-anak Allah yang bisa mengalahkan dunia? Itu terjemahan lebih direct, lebih langsung, dan lebih kuat. Saudara-saudara sekalian, setelah kita membaca ayat 1 sampai ayat 4 mengenai kasihi Allah dan mengasihi yang dilahirkan oleh Allah, ini dua hal tidak bisa dipisahkan. Orang berkata, aku mencinta Allah, tapi aku benci anak-anak Allah. Itu dari setan, itu pembohong, itu tidak jujur, itu tidak benar, dan itu harus diuji kembali. Karena sebelumnya pasal 4 diakhiri dengan, jikalau seseorang tidak bisa mencintai saudaranya yang kelihatan, bagaimana dia bisa mencintai Allah yang tidak kelihatan? Engkau mengatakan aku mencintai Allah, itu gampang. Karena orang tidak bisa membuktikan cintamu kepada Allah yang tidak kelihatan. Apa tandanya? Tetapi saudara-saudara, Alkitab mengatakan kaitkan dengan cinta dia kepada saudara. Jika engkau tidak mencintai manusia yang kelihatan, engkau benci ini, benci itu, semua orang engkau tolak, anak-anak Allah pun engkau hina, anak-anak Allah pun engkau ejek, engkau fitnah, engkau umpat, engkau maki-maki, engkau benci, engkau iri. Maka Yohanes mengatakan, tak mungkin. Kalau engkau tidak bisa mencintai orang-orang yang dilahirkan oleh Allah, tak mungkin engkau mencintai Allah yang melahirkan engkau. Yang melahirkan engkau, turunkan DNA-nya kepadamu. Yang melahirkan engkau, turunkan sifat hidup kepadamu. Yang melahirkan engkau, turunkan darah, aliran darah cinta kasih dari Allah ada padamu. Sehingga kita mencinta Allah sama kita mencinta saudara, itu tidak bisa dipisahkan. Saudara-saudara sekalian, cinta kepada Allah menjadi fondasi mengenal Allah. Sekali lagi, ini kalimat saya ambil daripada pengertian kitab suci yang disaring oleh seorang filosof yang besar dari Prancis, Blaise Pascal. Dia mengatakan, no one can know God more than his love to God. Saya pertama kali baca itu, saya kaget luar biasa. Betul-betul terkejut. Pengertian tentang Allah, mengenal Allah. Baca buku kan bisa. Beli banyak buku teologi. Baca tentang pengertian Allah. Lalu dia hafal SKS-nya. Sudah cukup, saya lulus, saya dapat gelar teologi. Itu mengenal Allah. Blaise Pascal mengatakan, no. You never know God more than you love to God. Kalau engkau bukan sungguh-sungguh mencintai Tuhan,
pengertian engkau tetap kepada Tuhan itu sedikit sekali. Kalau engkau sedikit cinta Tuhan, pengertian engkau tentang Tuhan pasti lebih sedikit daripada cintamu kepada Tuhan. Cinta kepada Tuhan menjadi ukuran, menjadi fondasi, menjadi dasar, menjadi satu standar saturasi daripada pengertian engkau tentang Tuhan. How can we know God if we do not love to Him? Tetapi saudara-saudara, bagaimana orang bisa mengasihi Allah? Mengasihi Allah dengan satu kunci saja. Engkau betul-betul hadir. Engkau betul-betul jiwanya terpikat dengan penderitaan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, itu sebab setiap kali di dalam kebaktian kita bicara tentang kebaktian Yesus Kristus, hati kita ditarik kembali ke Golgota. Kalau hari ini saya tidak bisa pergi ke Golgota 2000 tahun yang lalu, biar Roh Kudus membawa Golgota masuk ke dalam hati kita. Dan pada waktu kita mengenal, kita hadir, kita betul-betul mengetahui Kristus, bagaimana menderita, bagaimana menyangkal diri, bagaimana berkorban, bagaimana disiksa bagi kita. Di situ kemungkinan kita timbul cinta Tuhan itu adalah sesuatu hal dan hak istimewa yang Tuhan karuniakan kabar kami melalui Roh Kudus yang mencerahkan dan menggerakkan hati kita. Saudara-saudara, saya senang mendengarkan lagu seorang yang menulis lagu dengan berkata, "Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord?" Apakah engkau berada di situ? Apakah engkau berada di situ waktu Yesus dipaku? Apakah engkau hadir pada waktu Yesus dikuburkan? Lalu setiap kali aku memikirkan hal ini, hatiku gentar. Waktu saya menginterpretasikan lagu ini di dalam kur, saya minta 3 kali gentar, dipakai suara makin lama, makin lembut. Karena tidak tahan. Gentar aku melihat Kristus mati bagiku. Orang yang mengenal cinta Tuhan melalui penderitaan Kristus, pengertian itu sangat stabil. Orang yang tidak mengetahui penderitaan, cinta kepada Kristus tidak stabil. Dan orang mengerti cinta Tuhan melalui meresap, merenungkan, dan betul-betul terharu di dalam penderitaannya. Kadang-kadang Tuhan membuat engkau juga menderita. Orang yang tidak pernah menderita kesusahan, sulit mengerti orang lain yang susah. Orang yang belum pernah lapar, sulit merasakan kelaparan orang lain. Orang yang tidak pernah diejek, diumpat, difitnah, dibuang, sulit mengerti orang yang dibuang oleh masyarakat perasaannya bagaimana. Di dalam kebaktian minggu ini, saya berkhotbah waktu saya masih tidak sampai umur 5 tahun. Pernah mama saya karena pergi berdagang di kota lain, jalannya buntu, tidak bisa pulang. Sekeluarga kami makan kulit daripada ubi 40 hari. Waktu itu saya masih kecil sekali. Menderita, lapar, dingin, mama tidak ada, nangis. Di situ mulai mengerti kesusahan orang lain. Saudara-saudara, kadang-kadang Tuhan membiarkan kita menderita. Menderita kesulitan, menderita kekurangan, menderita kelaparan, kedinginan, menderita kepapahan, kepicikan. Saudara, menderita patah hati, menderita dibuang, diejek oleh orang lain. Menderita orang yang paling kita cinta diambil oleh Tuhan. Penderitaan-penderitaan itu jangan engkau anggap Tuhan membuang engkau. Justru penderitaan-penderitaan itu adalah saat Tuhan melepaskan tangan, tetapi melihat dengan mata yang memelihara, lebih tidak melepaskan engkau. Pada waktu Tuhan melepaskan tangan, tidak berarti matanya lepas. Dia melihat bagaimana engkau berjalan. Seperti seorang ibu yang mengajar anaknya berjalan, digandeng tangan, sampai pada waktu sudah kira-kira mau stabil, dilepas. Anak itu mau jatuh, tetapi ibu lepas tangan, tidak lepas mata. Demikian Tuhan pada waktu membiarkan kita berada dalam kesulitan-kesulitan, tapi mata Tuhan belum pernah melepaskan kita. Dan di dalam penderitaan, kesulitan, kita malah belajar mengerti apa itu kedalaman daripada potensi hidup. Saudara-saudara, you actualize
you develop and you understand how wide, how depth, how height is the possibility of your life in spirituality. Di dalam kerohanian kita mulai menikmati, mulai menjelajah ke dalam dunia yang belum pernah kita alami. Saudara-saudara sekalian, di dalam NRETC ini dikatakan, ada satu khotbah mengatakan, seperti elang Raja Wali membawa anaknya lalu dilempar dari tempat yang tinggi biar dia dilatih, karena inilah proses yang tidak boleh tidak ada. Demikian kesulitan-kesulitan hidup jangan dianggap Tuhan membuang kita. Kesulitan-kesulitan hidup adalah hak istimewa Tuhan berikan kepada kita untuk dilatih bagaimana mandiri, bagaimana di dalam kesulitan tetap bersandar hanya kepada Tuhan. Dan melalui penderitaan-penderitaan kita membayangkan penderitaan Kristus yang jauh lebih dalam, jauh lebih berat, jauh lebih besar dari penderitaan yang kita terima. Di situ baru kita mengerti apa artinya mencintai Tuhan. Saudara-saudara, orang yang mencintai Tuhan akhirnya dia mencintai saudara. Orang yang mencintai yang dilahirkan, dia mencintai semua yang dilahirkan oleh Tuhan. Waktu engkau mempunyai satu perasaan sepenanggung jawab, seperasaan, sependeritaan, sepenanggungan salib, engkau saudaraku, engkau dilahirkan oleh Tuhan sebagaimana Tuhan sudah melahirkan aku. Maka ini persekutuan yang erat, cinta kasih yang menyatu, itu membuat kita orang-orang yang betul-betul mempraktekkan cinta Tuhan di dalam komunitas yang suci. Saudara-saudara, dan orang semacam demikian, dia adalah menjalankan perintah. To practice the commandment of God. To obey the commandment of God. That is the sign of true love to God. Barang siapa mencintai Tuhan, dia melaksanakan perintahnya, dan perintahnya tidak berat. Perintah Tuhan tidak susah. Berarti waktu engkau melaksanakan, engkau baru tahu tidak sesulit apa yang engkau bayangkan. Sun Yat-sen mengatakan, mengetahui berat, menjalankan ringan. Waktu engkau menjalankan sesuatu, engkau rasa sulit sekali. Karena engkau mengetahui kesulitan-kesulitan itu. Tapi dia mengatakan, laksanakan dulu. Waktu engkau laksanakan, engkau akan merasa, oh memang begini. Tidak seberat apa yang saya bayangkan. Saudara-saudara, orang yang berimajinasi kuat selalu diperalat oleh iblis. Untuk membuat bayangan-bayangan kesulitan menakut-nakuti kamu. Banyak orang itu khawatir terus. Karena dia menganggap dia tidak sanggup mengerjakan hal. Sebab bayang-bayang tentang kesulitan menghantui dia. Tapi saudara-saudara, jika engkau sungguh-sungguh melaksanakan, sungguh-sungguh engkau mengerjakan, maka engkau baru sadar sebenarnya perintah Tuhan tidak berat. Saya sudah pernah katakan 2 kali dari mimbar ini. Berapa orang-orang yang waktu suaminya sakit keras, khawatir setengah mati. Kalau suami mati seperti tiang ini roboh, seluruh rumah akan jatuh. Anak-anak bagaimana? Tetapi saudara-saudara, setelah suami meninggal dunia, baru sadar istrinya tidak kalah kuat daripada suaminya. Sehingga engkau takut menjadi janda. Engkau takut sesuatu jaminan hilang. Engkau takut tidak sekuritas lagi. Sadar kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup memberikan kekuatan kepada engkau di dalam segala kesulitan. Untuk engkau menjalankan kehendak Allah. Engkau melakukan perintah Allah. Engkau rasa sulit. Dihantui oleh imajinasi, halusinasi, ilusi yang tidak perlu. Karena khawatir terus mempikat engkau. Alkitab mengatakan, perintah Tuhan tidak berat. Semua 1, 2, 3. Perintah Tuhan tidak berat. Engkau pada akhirnya akan sadar bahwa diri saya yang lemah ini kok bisa menanggung begitu berat. Saudara-saudara, kalau 3 minggu terakhir engkau ikut saya, engkau akan kira saya orang gila. 3 minggu ini saya sudah menjelajah lebih daripada puluhan ribu kilometer. Terbang.
terakhir 1 minggu, yaitu minggu lalu sampai minggu ini. Minggu lalu dimulai dengan habis khotbah, terus pusing, akhirnya kurang sedikit pingsan. Seorang dokter mengatakan, syukurlah engkau tidak jatuh. Kalau engkau jatuh dari panggung yang begitu berat, gagal otak, itu akan menjadi seluruhnya cerita yang lain. Oh, karena apa? Karena diperiksa oksigen yang masuk ke otak terlalu sedikit. Sehingga sudah tak bisa nyanyi, sudah pusing. Dan saya dibawa ke rumah sakit. Dan waktu diperiksa enzim jantung kalau baik, Patong mau ke Singapura. Iya, saya harus pergi. Setelah saya tidur ngorok, diperiksa sini sana. Selesai enzimnya keluar baik, langsung saya pakai baju, langsung saya kerja. Waktu saya sudah naik di mobil, sudah jalan. Dokternya keluar pintu, tak boleh pergi. Sudah pergi. Sudah. Sampai di kapal terbang, disiapkan itu business class. Nothing business class. Saya selalu ekonomi. Business class. Nyonya saya juga business class. Aduh, hati saya tidak enak. Ini berapa banyak uang yang buang ini. Ini mestinya bisa bekerja banyak, bisa orang beasiswa dan orang sekolah teologi. Ini kenapa pakai uang begitu banyak? Pikir-pikir itu duitnya banyak, sayang sekali. Saudara-saudara, sampai di Singapura, saya melihat orang sudah tunggu. Dan malam itu yang maju ke depan, presentasi paling banyak daripada 10 kota. Banyak yang belum Kristen, maju ke depan. Orang bilang, biarlah orang lain khotbah, kasih kesempatan orang lain. Saya bukan tidak mau kasih kesempatan sama orang lain. Tapi saya takut orang-orang yang mau dengar saya, kesempatannya hilang, direbut oleh setan. Saya mesti pergi. Saya kalau tidak pergi, lalu hati saya ada guilty feeling, besok khotbah lagi tidak berkuasa. Siapa mau tanggung jawab? Itu bukan soal saya perlu ngasuh, mereka perlu saya. Kalau saya perlu ngasuh, saya dari dulu tahu. Dan saya sudah minta Tuhan kasih saya kekuatan, sehingga tak usah ngasuh banyak-banyak. Janjinya begini, mau dengar rahasia? Besok sampai di surga saya bilang, Tuhan, I come home already. Sekarang menurut janji, aku berjabat tangan dengan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sesudah gitu, kasih saya tidur 2 tahunnya. Karena saya di dunia sering kurang tidur. Begitu masuk surga, ngorok dulu 2 tahun. Sudah bangun ketemu Abraham, Musa, Daud semua. Wah, nah itu janji saya sama Tuhan. Di dunia saya jangan diminta terus mengasuh. Karena saya janji sama Tuhan itu. Nanti sesudah mengasuh selesai, saya ketemu semua orang suci. Saya mau tanya, dulu engkau bagaimana Elias bisa melakukan kehendak Tuhan begitu baik? Satu-satu saya tanya. Lalu bandingkan pimpinan Tuhan di antara mereka dan saya bagaimana. Tapi di dalam dunia ini saya mesti kerja berat. Bukan saya minta enak-enak. Kalau saya minta enak-enak, saya tidak jadi pendeta. Kalau saya menjadi pendeta yang enak-enak, tidak jadi Stephen Tong. Kalau saya menjadi Stephen Tong, nama Stephen Tong. Selain Tong itu diturunkan, Stephen saya pilih sendiri. Stephen artinya apa? Stephen artinya mahkota. Siapa Stefanus asli yang dibunuh sampai mati? Martir. Kalau saya dikuburkan, mau dikuburkan di mana? Kuburan yang bagus. Kalau saya bisa dikuburkan di tempat kuburan martir, golongan orang dibunuh karena Tuhan, itu saya paling senang. Tapi saya kira saya tidak layak. Mungkin Tuhan tidak pilih saya menjadi orang martir, sehingga saya hanya setia taruh di tangan Dia saja. Tetapi sebelum saya mati, berapa banyak orang perlu Injil, perlu firman yang Tuhan serahkan kepada saya. Saya tidak boleh malas. Saudara-saudara, puji Tuhan. Selalu kebaktian yang ada kesulitan, kebaktian yang paling indah. Di tengah-tengah mobil, naik kapal terbang, saya bilang sama istri saya, malam ini Singapura kebaktian pasti luar biasa indahnya. Sebab hari ini ada kesulitan. Setiap kali ada kesulitan, berarti kebaktian itu indah. Baru dikasih kesulitan. Dia bilang, saya juga rasa begitu. Nah malam itu, dia menyaksikan sendiri. Begitu banyak orang maju ke depan, menerima Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan bekerja. Karena kebaktian begitu penting, maka setan tidak senang memberikan gangguan. Kita tidak pernah mau takluk kepada kesulitan. Kita tidak mau kompromi kepada penderitaan. Kita cuma mau memperalat penderitaan, memperalat kesulitan untuk menjadi sesuatu alat memuliakan Tuhan Allah. Amin. Nah saudara-saudara, puji Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan,
selama 3 minggu seperti orang gila. Keliling terus, terbang dah habis, sampai khotbah pusing terus. Dan tangan sakit terus. Sampai sekarang saya merasa Tuhan, betul-betul Tuhan Ebenezer, the Lord who helped us until today. Dan dengan penuh ucap syukur, saya nanti malam akan menyerahkan diri kepada Tuhan untuk menyambut tahun 2007 untuk bekerja lebih berat bagi Tuhan lagi. Amin. Saudara-saudara, tahun ini sudah selesai. Tahun depan di ambang pintu. Apakah mau kau ulangi semua dosa, kesalahan, kemerosotan, kegagalan, kejatuhan yang kau diam tahun ini? Atau kau berkata, Tuhan, bangkitkan aku. Tahun 2006, engkau masih toleransi, engkau masih mengampuni. Tahun 2007 yang akan datang, biar 365 hari tahun 2000. Setiap hari, engkau Tuhanku, engkau Rajaku. Aku jalankan perintahmu, karena perintah Tuhan itu tidak berat. Semua katakan, perintah Tuhan itu tidak berat. Dan kita akan mengalahkan dunia. Siapa mengalahkan dunia? Hanya satu macam orang. Siapa lagi? Maksudnya, who else? Siapa lagi yang bisa mengalahkan dunia? Hanya satu macam orang, yaitu yang percaya Yesus sebagai anak Allah. Pada waktu Yesus di dalam dunia, dia adalah anak manusia yang sebenarnya aslinya anak Allah. The Son of God became Son of Man. The highest king became the lowest man. Dia adalah yang paling mulia, paling dipermalukan. Lahirnya di palungan, matinya di atas kayu salib, kuburnya pinjam kuburan orang lain. Waktu hidup tidak ada hak asasi manusia. Dia tidak ada hak hukum, maka dia adili secara tidak adil. Dia tidak ada hak manusia sebagai orang beragama. Dia tidak mempunyai kedudukan agama di dalam Sanhedrin. Dia tidak mempunyai hak untuk waktu cukup, untuk makan cukup. Dia berkata bahwa serigala ada lubangnya, burung ada sarangnya, anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Itulah Son of Man. The Son of Man, the Son of Sorrows, the Son of Griefs. Kalau saya membaca Yesaya pasal 53, Son of Sorrows, Son of Griefs, itu semua plural. Banyak siksaan, banyak sedihan, banyak air mata, banyak sengsara, banyak penderitaan yang diterima oleh Yesus Kristus. Tapi dia mengeluh? Tidak. Dia ngomel? Tidak. Dia memfitnah? Tidak. Dia iri? Tidak. Dia marah? Tidak. Dia rela tanggung semua, saudara-saudara. Karena apa? Dia menang atas dunia. Siapakah yang menang atas dunia? Menang atas dunia bukan seperti Julius Caesar yang berkata, I come, I see, I conquer. Saya kemana saja, saya merajalela. Saya kemana saja, saya menjadi paling berkuasa. Itu bukan mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia adalah ditindas tidak mati, direbut tidak hilang, dibunuh tidak binasa, dibenci tidak menjadi sedih, diberi penderitaan tetap tidak kalah. Saudara-saudara, jikalau saya melemparkan satu papaya, maka papaya ini jatuh, dia hancur. Kalau saya membuang satu telur, jatuh, telur itu pecah. Tapi kalau saya membuang satu bola yang karetnya sangat-sangat elastis, saya makin lempar dia, bagaimana dia? Makin tinggi. Itu Kristen. Persecuted, never surrender. Kesusahan, kematian, sengsara, penderitaan, fitnah, salib, engkau bangkit. Karena apa? Engkau bukan yang rapuh. Engkau adalah yang mengalahkan dunia. Maka kalau engkau karakter yang baik, tidak usah takut diuji, tidak usah takut digoda. Engkau kalau karakter yang baik, tidak usah cari alasan. Saya gagal karena, saya ini karena, tidak ada karena.
saudara-saudara, kalau saya lihat seorang belum kerja apa-apa, terus memberah, sebab ini, sebab saya miskin, sebab papa saya kurang, sebab saya dari kecil, sebab saya lemah, sebab saya sering sakit. No! Bilang sama seluruh keadaan negatif, I win. Aku mengalahkan dunia. Aku mengalahkan dunia. Karena apa? Anak Allah di dunia mengalahkan dunia. Yesus tidak pernah menyerah. Yesus tidak berkompromi. Yesus tidak pernah lari dari kesulitan. Waktu ada kebahagiaan, dia bawa semua murid maju. Waktu dia mau ditangkap, dia berkata, biarlah orang-orang aku pergi. Dia tanggung sendiri. Itu kemenangan yang sungguh. Kemenangan yang sungguh tidak takluk kepada kesulitan. Dia berkompromi kepada dosa. Tidak menjual diri. Dan tidak melepaskan hak anak sulung. I am the Son of God. I am His representative on this earth. I am shining His glory to others. Mengalahkan dunia. Di manakah kerajaan Romawi? Hancur. Di manakah Pilatus? Tidak ada. Di manakah Herodes? Sudah dikuburkan. Di manakah semua kaisar yang paling mulia sudah menjadi abu? Di mana Yesus Kristus berada di surga dan memerintah dunia sampai selama-lamanya. Siapakah yang mengalahkan dunia? Yang mengalahkan dunia adalah anak Allah. Siapakah mengalahkan dunia? Adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Dan kita juga anak-anak Allah. Jika pasal 5 pertama mengatakan yang dilahirkan Tuhan, itu anak-anak Allah. Mengasihi yang dilahirkan oleh Tuhan. Jadi anak-anak daripada Allah yang melahirkan dia. Maka Kristus anak tunggal, kita anak-anak. Kristus anak tunggal, kita anak-anak yang dimiripkan dengan anak. Seperti kita mempunyai satu surat lahir. Hanya satu. Itu satu. Tetapi waktu engkau sekolah perlu surat lahir. Engkau bikin kopi satu. Engkau pindah rumah perlu surat lahir. Kopi satu. Engkau bikin itu paspor perlu surat lahir. Engkau bikin satu. Surat lahir yang asli cuma satu. Fotokopinya banyak semua. 1, 2, 3. Surat lahir yang asli satu. Fotokopinya banyak. Anak Allah yang tunggal berapa? Satu. Anak-anak lain banyak. Fotokopi. Tapi fotokopi ada yang lecek. Ada yang miring. Ada yang kabur. Ada yang kurang tinta. Kurang tinta. Miring. Yang lecek-lecek. Yang kabur-kabur. Biar kita menjadi fotokopi yang paling jelas. Yang paling akurat. To manifest. To represent. To reflect. The shining light and the glory of God in our life. Saudara-saudara, mengalahkan dunia. Siapa? Mereka yang percaya Yesus anak Allah. Dan yang percaya Yesus anak, mereka percaya. Maka yang bikin mereka menang di dunia ini adalah iman mereka. Imanlah memberi menang. Imanlah memberi menang. Mari kita claim, I am a believer. I believe in God. And my faith keep me in the path of victory. To conquer all sins, darkness, death, and even my flesh, self-wish, and self-lust. Semua nafsu kita, dosa kita, semua kegagalan kita, kita kalahkan berdasarkan kita beriman kepada Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Perjuangan seumur hidup adalah bagaimana hidup, bagaimana mewakili, bagaimana memancarkan kemuliaan Tuhan. Beri kekuatan kami untuk beriman kepada Yesus Kristus. Sehingga kami boleh menjadi orang yang beriman dan mengalahkan dunia. Karena Engkau berjanji yang mengalahkan dunia adalah iman kami. Dan siapa mengalahkan dunia kecuali mereka yang percaya Yesus anak Allah. Biar iman kepercayaan terhadap anak Allah yang tunggal ini jadikan kami orang yang kuat untuk menghadapi segala kesulitan dan mengalahkan seluruh yang menjadi musuh Tuhan. Sehingga kami berbaris, kami berjalan di dalam kemenangan Tuhan Yesus. Dengar doa kami dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.